Nah, yang membuktikan bahwa kemah ini menenteramkan adalah kata-kata Hajar, idzan lan yudayyi'ani rabbi. Ini buktinya kalau kemah itu saja sudah bisa membuat tentram istri tercinta. Terus pun jenengan purun kita melakukan kemah mau. Ngoten. Cek jujur. Kalimat idzan lan yudayyi'ani rabbi, idzan kalau begitu, lan yudayyi'ani rabbi, Tuhanku tidak akan menelantarkan aku. Nek sampean lunga ikut dikongkon Allah, berarti aku sing sampean tinggalno kene gak kira dikelelerno Allah, gak kira. Itulah namanya ketenangan itu. Itulah yang namanya yakin itu. Kok bisa tenang? Bisa, karena sumber ketenangan itu ada di dalam hati, dan yang memberi ketenangan itu Allah, bukan kulkas, bukan lemari, bukan pakaian, enggak. Malah pakaian itu tambah bingung. Loh, tambah bingung. Kulkas kosong ya bingung, bekel ya bingung ya. Jadi ketenangan itu sumbernya bukan dari hal-hal yang sifatnya materi, tapi kalau kita yakin bahwa kita tetap ada di jalan Allah, bahwa kita pasti akan diberi kemudahan oleh Allah, itulah yang membuat hati kita tenang. Meteng tuwo, gak ono sopo-sopo, gak ono apa-apa, ditinggal bojone pisan. Lho kok iso tenang piye? Keyakinan itu ada di dalam hati. Orang yang hidupnya yakin, itulah orang yang tenang. Tapi ketika keyakinan itu tidak ada, itulah hidup orang yang paling menderita di muka bumi. Bapak Ibu pernah melihat seorang ayah yang ngomong anaknya terus diumbul-umbulno nate nggih? Lari alit sing diumbul-umbulno bapakne niku kok guyu ta nangis? Guyu. Kenapa tertawa? Wong itu dilempar-lempar. Kenapa tertawa? Karena yakin akan ditampani. Nah, coba mari diumbulno terus ditinggal kora-kora. Nangis. Jadi yang membuat hati kita tenang dan akhirnya hidup kita ini tidak menderita adalah yakin. Yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan istrinya dalam keadaan seperti itu, ditinggal itu, Ibrahim yakin ini perintah Allah, istrinya yakin saya akan diurusi oleh Allah, disitulah ketenangan. Tidak perlu curiga, tidak perlu suudzon. Orang yang selalu dipenuhi dengan curiga, dipenuhi dengan suudzon, itu tidak akan pernah turu yo gak iso anteng, mangan yo gak enak, dipenuhi dengan suudzon. Jadi Mas Khalid Rafsanjani ini mungkin inspirasinya dari Iran kayaknya dulu, Pak Munir ya. Anak Rafsanjani nih, iya. Ayo iya. Optimismenya Pak Munir almarhum ini luar biasa. Sampai lali. Jadi berkaca dari Nabi Ibrahim tadi, ada dua hal yang dilakukan oleh suami itu. Yang pertama adalah memberikan tempat tinggal yang membuat istrinya di situ tenang. Persoalan tempat tinggal itu ngontrak, opo melu morotuwo, opo itu terserah, itu tahapannya, itu tahapan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Satu-satunya yang menjadikan Ibrahim mau membangun rumah di situ, meskipun kesulitannya banyak,
sendirian, tidak ada tanaman, tidak ada tetangga, tidak ada air. Lapa kok gelem manggon kono selain itu perintah Allah? Inda baitikal muharram. Di sini ini nanti ada posisinya di sebelah Ka'bah al-Musyarrafah. Artinya gak apa-apa saiki ijen meni rame, gak apa-apa saiki gak ono apa-apa meni ono Ka'bah, meni ono Masjidil Haram, inda baitikal muharram. Dan memang benar. Artinya ini bahwa Nabi Ibrahim memberikan jaminan kepada anak-anaknya, karena dia bangun bukan hanya untuk dia dan istrinya, tapi untuk anak-anaknya supaya hidupnya baik, supaya hidupnya bahagia. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Park masjid, sholatnya gampang. Senajan yo kadang-kadang ono omahe park masjid, tapi yo arang nang masjid ono. Mboten ten ngriki lho, mboten. Waduh niku. Inda baitikal muharram. Kenapa kalau rumah dekat masjid? Kenapa? Rabbana liyuqimus shalah. Permintaan Nabi Ibrahim yang kedua adalah, ya Allah, mudah-mudahan anak cucuku, zuriyahku nanti termasuk orang-orang yang mengerjakan, mendirikan, rajin sholat. Di mana? Di masjid. Itu saja. Jadi tugas ayah dan orang tua berikutnya adalah setelah menyiapkan tempat tinggal, memastikan rumah ini membuat ketenangan, memastikan bahwa anak-anaknya termasuk seluruh keluarganya adalah ahli sholat. Ahli sholat. Sholat mengajarkan kita untuk suci. Kita diajari untuk bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Kita diajari untuk bebas dari najis. Kita diajari untuk wudhu. Kita diajari mandi. Itu karena akan sholat. Orang yang tidak mikir sholat itu pipis tidak perlu cewek. Karena apa? Tidak dipakai sholat. Tapi hanya orang-orang yang akan sholat, yang mikir sholat, khawatir setetes walaupun nggak terasa kita wedi pakaiannya kena najis itu wedi. Kenapa? Dia mau sholat. Sekali lagi, orang yang tidak mikir sholat tidak akan mikir najis apa suci. Jadi sholat itu mengajarkan kita hidup bersuci. Dimulai dari sholat. Sholat juga mengajarkan kita disiplin. Sholat mengajarkan kita taat. Sholat mengajarkan kita tertib. Sholat mengajarkan hidup kita dari awal sampai akhir itu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Mudah-mudahan anak keturunanku sholat. Dan ini tugas kepala rumah tangga, Mas Khalid, dan kita semuanya, terutama ayah. Terutama ayah. Ngoten Pak Dayeng ya. Terutama ayah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita orang tua anak, orang tua anak. Yang banyak yang diceritakan itu bapaknya. Yun sewu. Memang ada Musa dengan ibunya, Isa dengan Maryam, tapi yang detail itu bapaknya. Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Yakub dengan anaknya. Siapa lagi? Ibrahim dengan anaknya. Dialog. Luqman dengan anaknya. Jadi Luqmannya ada, Bu Luqmannya kan tidak ada di dalam Al-Quran. Ini kalau diambil sebagai sebuah pelajaran, tugas ayah di dalam mengantarkan, mendampingi, mengajari, memberi contoh anaknya dalam hal sholat tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ayat selanjutnya terkait dengan haji, terkait dengan ziarah ke Masjidil Haram.
itu dibahas di tempat lain, konsultasinya sama Pak Thoyib nanti insya Allah. Bab haji, bab umroh sama Pak Thoyib. Saya hanya mengingatkan diri saya dan pengantin berdua dan seluruh jamaah yang ada bahwa yang pertama, kita jadikan rumah kita tempat yang melindungi kita dari panas, tempat yang melindungi kita dari hujan, tempat kita mendapatkan ketenangan di situ. Dan untuk bisa mendapatkan ketenangan, jangan lupa tugas orang tua mendidik istri dan anak cucunya, sholat jangan dilupakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.